Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Mamre 8-14 Mei 2022 tertulis pada kitab Keluaran 39 ayat 32 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja segala perkakasnya, dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patuknya. Segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema PA Mamre minggu ini, selesaikanlah pekerjaan kita. Dalam nas PA ini, diceritakan kepada kita tentang pembangunan kemah pertemuan atau kemah suci, yang adalah tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindah untuk bangsa Ibrani sejak masa mereka meninggalkan Mesir hingga masa para hakim dalam upaya penaklukan negeri Kanaan, hingga pada akhirnya unsur-unsurnya dijadikan bagian dari Bait Allah yang permanen di Yerusalem sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Allah sendirilah yang meminta agar bangunan ini dibuat untuk menjadi tempat tinggal bagi dirinya di antara bangsa Israel. Setelah peristiwa Eksodus, bentuk bangunan, ukuran, bahan-bahan, serta perkakasnya ditetapkan oleh Allah karena Allah yang menentukannya. Di sanalah para imam berbicara kepada Allah. 2 kali sehari, seorang imam berdiri di hadapan mesbah doa dan membakar dupa yang harum bagi Tuhan. Dan di sanalah dilakukan upacara-upacara lainnya, yakni di kemah suci. Mengingat pentingnya kemah ini sebagai tempat pertemuan yang sakral antara Allah dan umatnya Israel, mereka mengerjakannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Pekerjaan ini tidak terbengkalai atau tertunda karena kekurangan dana, bahan, atau tenaga ahli. Semua dikerjakan sampai selesai, dan setelah selesai, dibawalah ke hadapan Musa. Dan Musa melihat bahwa sesungguhnya pekerjaan itu sudah seperti yang ditetapkan Allah. Lalu Musa memberkati mereka. Dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa orang-orang yang bekerja untuk Tuhan dan mengerjakannya sampai selesai, mereka akan diberkati. Demikianlah juga kiranya Mamre GBKP, kaum Bapa GBKP, dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Mamre Center dengan penuh semangat, sehingga pembangunan ini dapat selesai tepat seperti yang dirancangkan semula. Dan
Orang-orang yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan pastilah akan diberkati. Mungkin saudara-saudara Mambre tidak turun langsung bekerja ke lapangan, tapi saudara bisa berpartisipasi lewat bantuan dana dan dukungan doa. Dengan begitu, Mambre Center sebagai tempat pelayanan untuk para kaum Bapa GBKP dapat segera terwujud. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.